Baru-baru ini aku membaca sebuah kesaksian dari saudari Weniela di Filipina. Itu sangat membantu bagiku. Judulnya Pergumulan untuk Berkata Jujur. Bagaimana jika aku bacakan? Baik. Aku menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan Yang Maha Kuasa pada tahun 2017. Masa bersekutu dengan saudara-saudari biasanya sangat menyenangkan bagiku. Karena aku bisa belajar lebih banyak kebenaran dan memperoleh sesuatu. Awalnya persekutuan lewat obrolan teks. Dengan mengetikkan semua percakapan kami. Jadi, aku tidak menyembunyikan apapun. Aku sangat ingin menyampaikan pemahamanku tentang firman Tuhan. Para pemimpin selalu bilang pemahamanku bagus. Dan saudara-saudari menghormatiku. Mereka senang dan katanya aku fasih berbahasa Inggris. Aku senang dipuji mereka. Aku merasa melakukannya dengan baik. Lalu, seorang saudari menyarankan kami bersekutu lewat telepon. Dan masalahku muncul. Dalam pertemuan sore, usai membaca firman Tuhan, beberapa saudari menyampaikan pemahaman mereka tentang isinya. Tapi, aku gugup dan tidak benar-benar mendengarkan persekutuan mereka. Selama ini kami bersekutu lewat teks. Aku tak terbiasa bersekutu dengan berbicara. Kelemahanku adalah bersekutu dengan berbicara. Ketika menggunakan teks, aku bisa memilih perkataanku dan memperhalusnya. Tapi jika berbicara langsung, aku tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Walau memiliki sedikit pemahaman tentang firman Tuhan, persekutuanku pasti kacau. Jadi aku takut mengecewakan saudara-saudariku. Selama pertemuan, aku disibukkan dengan hal ini. Aku ragu apa ingin menyampaikan persekutuan atau tidak. Jika tidak, yang lain akan mengira aku tidak terlibat secara aktif dan pemimpin akan kecewa padaku. Namun jika bersekutu, aku akan menjadi pusat perhatian. Dan jika persekutuanku buruk, saudara-saudari akan meremehkanku. Ini akan merusak citra baikku. Pemikiran ini membuatku gugup hingga tak mampu bicara. Aku merasa malu. Apalagi para saudari yang telah mempertobatkanku ada di pertemuan itu. Kupikir mereka pasti merasa kecewa. Karena saat bersekutu lewat teks, aku tampak sangat mengerti dan terlibat. Tapi waktu itu, aku tidak berbicara sedikit pun. Kemudian, pemimpin Florashi berkata, "Apa saudari Weniela ingin mempersekutukan sesuatu? Semua orang sudah. Apakah kau lupa untuk menyampaikan persekutuan?" Dari nada bicaranya, aku merasa dia kecewa. Aku sungguh merasa canggung dan malu. Untuk menyembunyikan kekurangan serta mempertahankan citraku, kuputuskan akan menuliskan semua yang ingin kupersekutukan sebelum pertemuan. Dan aku cukup hanya membacakannya saat giliranku tiba. Jadi, aku tak akan merasa terlalu gugup. Mereka akan berpikir aku adalah pembicara yang bagus dan persekutuanku bisa bermanfaat bagi mereka. Kupikir, itu bagus. Suatu malam, dua saudari dari Tiongkok memimpin pertemuan kami. Kami semua berbicara dengan bahasa Inggris agar merasa nyaman. Saudara-saudari setempat merasa malu karena tidak fasih berbahasa Inggris. Tapi mereka tetap mampu bersekutu tentang firman Tuhan. Saat giliranku tiba, aku sangat terlibat dan terdengar sangat percaya diri karena sudah menuliskan semuanya sebelumnya. Giliranku terakhir. Aku menghabiskan banyak waktu menuliskan persekutuanku dan berupaya berbicara senatural mungkin. Tidak sadar aku sedang membaca. Setelah itu, mereka semua memuji persekutuanku. Berkata itu membantu mereka dan bilang bahasa Inggrisku hebat. Aku diam-diam senang mendengar pujian mereka dan merasa telah mendapatkan rasa hormat mereka.
Lalu, setiap kali saudara-saudari berkata menyukai persekutuanku dan bahwa aku berbakat, aku merasa sangat gembira. Kemudian, aku terpilih menjadi pemimpin kelompok. Aku semakin memikirkan pendapat orang lain tentang diriku. Setelah beberapa waktu, aku mulai merasa bersalah dan gelisah setiap kali orang lain memujiku. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan salah. Aku tak membiarkan mereka melihat diriku yang sebenarnya. Aku merasa itu tidak benar, tapi aku terus melakukannya. Saat pertemuan, aku tak benar-benar mendengarkan persekutuan orang lain. Aku sama sekali tidak mendengarkan mereka dan sibuk menulis pemahamanku sendiri. Akibatnya, aku tidak bisa belajar dari persekutuan mereka. Pertemuan itu jadi sia-sia. Iya. Aku selalu fokus menulis sesuatu yang bagus untuk memuaskan kesombonganku dan menjaga reputasiku. Itu membuatku tidak bisa memperoleh sesuatu dari pertemuan itu. Aku ingin berubah dan bersekutu lebih bebas. Tapi, aku takut untuk melakukannya. Aku takut mereka tahu aku lebih dulu menuliskan persekutuan. Mereka akan meremehkanku. Dan mungkin akan berkata aku tidak jujur, pembohong, dan penipu. Aku sudah ingin berhenti berkali-kali. Karena hal itu tidak memberiku manfaat, membuatku merasa tidak nyaman. Tapi rasa gelisah itu tidak lebih penting dibandingkan citraku dan kekaguman orang lain. Aku lebih peduli dengan reputasiku. Tapi setiap kali melakukannya, aku merasa sangat bersalah. Aku bahkan berusaha meyakinkan diriku. Aku melakukannya agar pemahamanku bisa tersampaikan dengan jelas dan akurat. Sehingga orang lain jadi bisa lebih memahami perkataanku. Aku terus berkata dalam hati, itu tidak masalah. Tetapi kegelisahan dan rasa bersalahku terus menyiksa. Kupikir, jika mampu melepaskan harga diri dan jujur kepada semua orang, aku bisa melepaskan diri dari hal itu. Tapi jika mereka tahu aku tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, kupikir mereka akan menertawakanku. Bagaimana aku bisa berhadapan dengan mereka? Aku bergumul untuk waktu yang lama, tapi tetap tidak sanggup membuka hatiku. Tidak tahu harus apa lagi, aku berusaha melatih kemampuan bahasaku. Aku berlatih bersekutu di rumah, kurekam diriku, lalu kuputar ulang untuk tahu bagaimana kedengarannya. Kupikir aku bisa pelan-pelan meningkatkan keterampilan berbicaraku. Jadi, aku tidak perlu menuliskan persekutuanku dan langsung berbicara. Maka, aku tidak perlu berkata jujur kepada semua orang. Asal bisa bersekutu dengan baik dan bahasa Inggrisku terdengar lancar, mereka akan tetap hormat kepadaku. Namun, sebanyak apapun aku berlatih, aku merasa gugup setiap kali kami bersekutu. Jadi aku kembali membaca persekutuanku seperti selama ini. Aku merasa kecewa pada diriku dan terjebak dalam keadaan negatif. Itu juga memengaruhi tugasku. Lalu, aku diberhentikan sebagai pemimpin kelompok. Dalam suatu pertemuan, seorang saudari membagikan firman Tuhan ini. Jika ingin orang lain mempercayaimu, engkau harus jujur terlebih dahulu. Sebagai orang jujur, engkau harus membuka hatimu agar semua orang bisa mengetahui isi hati dan pemikiranmu, juga melihat sekilas jati dirimu. Jangan berusaha mengemas dirimu agar terlihat baik. Baru setelah itu, orang akan percaya kau bersikap jujur. Ini penerapan paling mendasar dan syarat untuk menjadi orang jujur. Engkau selalu bersandiwara menjadi suci, penuh kebajikan, kehebatan, dan memiliki moral tinggi.
Engkau tak membiarkan orang melihat kerusakan dan kekuranganmu. Engkau menampilkan citra yang palsu, sehingga orang percaya engkau jujur, hebat, rela berkorban, tidak memihak, dan tidak egois. Ini adalah kecurangan. Iya. Janganlah menyamar dan mengemas dirimu sendiri. Ungkapkan diri dan isi hatimu agar orang lain dapat melihatnya. Jika engkau dapat mengungkapkan isi hatimu serta semua pemikiran dan rencanamu, baik yang positif maupun negatif, bukankah itu berarti engkau bersikap jujur? Jika engkau buka hati, Tuhan bisa melihatmu. Tuhan akan berkata, engkau telah membuka hatimu. Engkau pasti juga akan jujur kepadaku. Jika hanya membuka hatimu kepada Tuhan dan berpura-pura penuh kebajikan dan tidak egois saat ada orang lain, apa yang akan dikatakan Tuhan? Dia berkata, engkau benar-benar curang, sangat munafik dan picik, dan engkau bukan orang yang jujur. Tuhan akan mengutukmu karenanya. Jika ingin menjadi orang jujur, maka baik itu berada di hadapan Tuhan atau orang lain, engkau harus mengatakan secara murni perilaku dan pemikiranmu yang terdalam. Apakah ini mudah dicapai? Kau harus sering berdoa, berlatih berbicara sederhana, dan terbuka dalam segala hal, berbicara dari hati. Dengan cara ini, engkau dapat mengalami kemajuan. Iya. Amin. Amin. Ini benar sekali. Tuhan suka orang yang jujur. Dia tidak suka kelicikan. Entah itu sesuatu yang bagus atau buruk, kita harus membuka hati dalam persekutuan. Jangan berpura-pura menjadi orang lain dan menutup diri kita. Itulah artinya bersikap jujur. Iya. Aku merasa sangat bersalah saat membaca firman ini. Karena tahu aku bukan orang yang jujur. Aku sungguh ingin membuka diriku, melepaskan kesombongan dan reputasiku. Tapi berapa kali pun berusaha, aku tidak pernah mampu melepaskannya. Aku terlalu mendambakan reputasi. Aku terkurung oleh kesombonganku sendiri. Aku sadar bahwa aku benar-benar sangat rusak. Aku merasa sangat bersalah sekaligus jengkel. Mengapa aku selalu berpura-pura memberi kesan positif yang palsu pada orang? Mengapa aku tak mampu menerapkan kebenaran? Mengapa aku menyanyiakan imanku kepada Tuhan? Apakah semua pertemuan dan tugas itu sia-sia? Aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari kesombonganku. Aku ingin meninggalkan kelompok dan meluangkan waktu untuk memperbaiki diri. Aku akan kembali ke pertemuan dan tak lagi melakukan hal-hal itu. Jadi, aku keluar dari kelompok, berhenti memakai akun yang kumiliki. Aku ingin menyendiri dan merenungkan perbuatanku. Selama beberapa waktu, aku merasa sungguh kesal, jengkel, dan juga kesepian. Aku merasa kecewa pada diriku sendiri. Sudah 2 tahun aku menjadi orang percaya, tetapi aku masih belum mampu bersikap jujur dan melepaskan kesombonganku. Aku terlalu peduli dengan pendapat orang lain tentang diriku. Membayangkan reaksi orang lain saat tahu yang sebenarnya selalu membuatku merasa sangat malu. Yang kulakukan selama waktu itu hanya membaca firman Tuhan. Suatu hari, aku membaca firman ini. Mengejar kebenaran adalah yang terpenting dan menerapkannya sangat sederhana. Mulailah dengan menjadi orang yang jujur dan bukalah hatimu. Jika ada hal yang malu untuk engkau katakan, berlututlah dan berdoalah kepada Tuhan. Apa yang harus engkau katakan pada Tuhan, katakanlah isi hatimu. Jangan berbasa-basi atau berusaha menipunya. Mulailah dengan bersikap jujur. Katakanlah jika engkau lemah. Katakanlah jika engkau jahat. Katakanlah jika engkau bersikap curang. Jika engkau punya pemikiran jahat, katakan semua itu pada Tuhan. Jika engkau bersaing, katakan itu juga pada Tuhan. Biarkan Tuhan mendisiplinkanmu dan mengatur lingkungan untukmu. Biar Tuhan membantumu
melewati kesulitan, dan menyelesaikan masalahmu. Bukalah hatimu kepada Tuhan, jangan menutupnya. Walaupun engkau menutup diri, Dia bisa melihat batinmu. Benar. Namun jika terbuka kepadanya, engkau dapat memperoleh kebenaran. Jadi jalan mana yang harus engkau pilih? Mulailah dengan bersikap jujur dan jangan bersandiwara. Kita sudah lama mempersekutukan kebenaran tentang bersikap jujur. Tapi sekarang ini masih banyak orang yang bersikap tidak peduli. Yang bertindak hanya berdasarkan niat, keinginan, dan tujuan sendiri. Dan tidak pernah terpikirkan untuk bertobat. Apakah ini sikap orang yang jujur? Tidak. Mengapa Tuhan meminta orang untuk bersikap jujur? Apakah untuk membuat mereka lebih mudah dikendalikan? Tidak. Bersikap jujur adalah awal menjadi normal, dikasihi Tuhan dan memperoleh kebenaran. Inilah tanda dasar dari memiliki kemanusiaan dan keserupaan dengan manusia. Oleh karena itu, siapapun yang tidak pernah bersikap jujur atau dianggap jujur, mereka orang yang tidak mampu memahami atau memperoleh kebenaran. Jika engkau tidak mempercayaiku, lihat dan alamilah sendiri. Hatimu hanya bisa terbuka jika engkau bersikap jujur. Begitu hatimu terbuka, kebenaran dapat masuk dalam dirimu, lalu engkau dapat memahami dan memperolehnya. Jika engkau menutup hati, tidak pernah jujur kepada siapapun, dan engkau selalu mengelak dan sulit dipahami, apa hasil dari pengelakanmu? Engkau akan merusak dirimu sendiri. Engkau tidak mampu memahami atau memperoleh kebenaran apapun. Amin. Amin. Ini menunjukkan kepadaku bahwa memahami kebenaran lebih penting daripada apapun, lebih dari reputasi dan kesombonganku. Untuk memperoleh kebenaran, aku harus mulai bersikap jujur. Aku akan jujur, tidak lagi berpura-pura atau berbuat curang. Untuk waktu yang cukup lama, aku telah berpura-pura dan menipu orang lain. Aku menuliskan apa yang ingin kupersekutukan, agar mereka mengira pemahamanku bagus dan aku fasih berbahasa Inggris. Maka mereka akan terus memujiku. Aku diliputi rasa bersalah dan kegelisahan. Tetapi aku tidak berani membuka diri kepada saudara-saudari. Aku tak mau mereka melihat kekuranganku dan meremehkanku. Mengatakan aku pembohong. Aku bahkan lebih suka meninggalkan kelompok daripada berkata jujur. Aku benar-benar licik. Aku sadar menjadi tertekan adalah kerugian yang iblis lakukan terhadapku. Dan mungkin menahan jalan masuk kehidupanku. Bahkan itu bisa menghancurkanku. Aku seharusnya berani memberitahu orang lain tentang isi hatiku, agar aku mampu menerapkan sedikit kejujuran. Secanggung apapun untuk berkata jujur, aku tahu tidak boleh melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Tuhan menyukai orang jujur, tetapi muak dengan orang licik. Jika terus berpura-pura, memberi kesan palsu, dan tidak bersikap jujur, aku tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Aku tak akan pernah memperoleh kebenaran. Benar. Aku harus membuka diri pada Tuhan agar Dia dapat menyelesaikan kecuranganku. Aku berdoa, memohon bimbingan Tuhan untuk bisa menjadi orang yang jujur. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Aku akhirnya membuka diri kepada pemimpin kami, Saudari Connie. Kuberitahu dia alasanku meninggalkan kelompok dan menonaktifkan akunku. Setelah mendengarkanku, Saudari Connie berkata, aku tak akan pernah meremehkanmu. Aku sangat menghargai kejujuranmu. Aku sangat lega mendengarnya mengatakan itu. Aku sungguh mengalami betapa indahnya bersikap jujur. Kejujuran ini sungguh membebaskanku dari semua kegelisahanku dan membuatku mampu mengoreksi pandanganku yang keliru. Syukur kepada Tuhan. Dia juga memberiku beberapa nasihat saat aku menyampaikan pemahamanku tentang firman Tuhan.
Aku tidak perlu berbicara dengan sangat fasih atau menyampaikan teori tingkat tinggi apapun. Aku cukup menyampaikannya dari hati dan jujur. Ini sukacita bagi Tuhan. Kuterima nasihatnya. Aku merasa siap untuk menerapkannya. Kemudian, saudari lain mengirimiku satu firman Tuhan. Alih-alih mencari kebenaran, kebanyakan orang punya agenda sendiri. Kepentingan, reputasi, dan kedudukan mereka di mata orang lain sangatlah penting bagi mereka. Hanya ini hal-hal yang mereka hargai. Mereka menggenggam semua ini dengan erat. Bagaimana hal ini dipandang oleh Tuhan, dianggap kurang penting. Untuk saat ini, mereka mengabaikannya. Yang dipikirkan saat ini, apakah mereka pemimpin kelompok? Apakah orang lain menghormati dan mendengarkan perkataan mereka? Semua ini mereka anggap sebagai hal terpenting. Saat berada dalam kelompok, hampir semua orang mencari kedudukan dan peluang seperti ini. Jika sangat berbakat, tentu mereka ingin kedudukan tertinggi. Jika kemampuannya biasa saja, mereka tetap ingin ada di atas orang biasa lain. Dan jika kedudukan mereka rendah, karena kemampuannya rata-rata, mereka juga ingin dihormati dan tak ingin diremehkan. Benar. Mereka harus memiliki reputasi dan martabat. Mereka berpegang teguh pada itu. Mereka boleh kehilangan integritas, perkenanan, dan persetujuan Tuhan, tetapi mereka mengejar status dan juga kekaguman orang lain yang merupakan watak iblis. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini. Mereka yakin harus memegang teguh reputasi ini sampai akhir. Mereka tidak tahu, hanya dengan melepaskan semua hal yang sia-sia ini, mereka menjadi orang yang punya tekad. Orang yang mementingkan status akan kehilangan hidup mereka. Mereka tidak tahu apa yang dipertaruhkan. Jadi, ketika bertindak, mereka selalu menyembunyikan sesuatu, selalu berusaha melindungi reputasi dan status sendiri. Mereka mengutamakan hal-hal ini, bicara dan membela mereka sendiri, segalanya untuk diri mereka. Mereka segera lakukan hal-hal mulia agar semua tahu mereka berpartisipasi. Sebenarnya hal itu tidak ada kaitannya dengan mereka, tapi mereka tidak pernah mau ketinggalan. Mereka takut diremehkan dan takut orang lain berkata mereka bukan apa-apa dan tidak memiliki keterampilan. Bukankah ini dikendalikan watak jahat mereka? Jika mampu melepaskan semua ini, batinmu akan lebih tenang dan bebas. Engkau mulai ambil langkah untuk menjadi orang jujur. Namun bagi banyak orang, hal ini sulit dicapai. Iya. Mereka berebut ke depan kamera dan suka jika wajah mereka tersorot kamera. Semakin banyak disorot, semakin baik. Mereka takut tidak cukup tersorot dan akan melakukan apapun demi tersorot kamera. Bukankah ini dikendalikan watak jahat mereka? Ya, semua ini adalah watak jahat mereka. Memangnya kenapa jika engkau disorot dan orang-orang mengagumimu? Memangnya kenapa jika mereka memujamu? Apa ini membuktikan engkau punya kebenaran? Semua ini tidaklah bernilai. Ketika engkau mampu mengatasi hal-hal ini, bersikap acuh tak acuh terhadapnya, dan tidak lagi merasa semua itu penting, saat reputasi, status, dan pendapat orang tentang dirimu tidak lagi mengendalikan pemikiran dan perilakumu, tidak mengendalikan caramu melaksanakan tugasmu, maka pelaksanaan tugasmu akan semakin efektif dan murni. Amin. Amin. Di bagian ini, Tuhan menyingkapkan betapa orang lebih menghargai reputasi dibanding hidup mereka. Hal pertama yang mereka pikirkan saat dihadapkan sesuatu adalah reputasi dan kedudukan, bukannya kehendak Tuhan. Iya. Tuhan tak ingin kita berpura-pura
dan mengutamakan reputasi atau mengejar status kita di antara orang-orang. Itu tidak dapat membantu kita mendapat perkenanan Tuhan dan mengubah watak kita atau menyelamatkan kita. Benar sekali. Iya. Reputasi dan status dipakai iblis untuk mengikat kita, dan mengejar hal-hal ini membuat kita makin sombong dan licik. Dengan begitu, kita kehilangan bimbingan Tuhan dan kehilangan keselamatannya. Iya. Tuhan tidak suka orang licik, dan Dia tidak ingin orang berpura-pura cerdas untuk mendapatkan kekaguman orang lain. Dia ingin kita melepas reputasi dan status dan menjadi orang yang jujur. Entah itu di hadapan Tuhan atau orang lain, tidak boleh bersikap curang atau tidak jujur. Selama ini, aku tidak menceritakan pergumulanku dengan orang lain karena aku terlalu peduli dengan reputasi dan kesombonganku. Watak jahatku sangat mengendalikanku. Aku tak sanggup menerapkan kebenaran. Keinginanku untuk reputasi dan status terlalu kuat. Lalu saudari itu mengirimiku lebih banyak firman Tuhan, yang isinya sangat membantuku. Setelah engkau melihatnya sekarang, apakah menurutmu menggunakan sedikit kebaikan, pamer, atau menipu lewat hayalan adalah jalan yang baik untuk ditempuh sebanyak apapun manfaat dan kepuasan yang tampaknya diperoleh seseorang yang menerapkan cara ini secara lahiriah? Apakah ini jalan untuk mengejar kebenaran? Apa ini jalan yang mendatangkan keselamatan? Jelas sekali tidak. Metode dan tipu daya ini, secemerlang apapun itu, tak dapat membodohi Tuhan. Dan semua itu pada akhirnya dikutuk dan dibenci oleh Tuhan. Iya. Karena di balik itu semua, tersembunyi ambisi pribadi dan esensi dari menempatkan diri menentangnya. Di hatinya, Tuhan tidak pernah mengakui mereka sudah memenuhi tugas, tetapi sebagai pelaku kejahatan. Apa kesimpulan Tuhan saat menangani para pelaku kejahatan? Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Ketika Tuhan berkata, pergilah daripadaku, Dia sedang mengirim mereka ke tempat iblis bersemayam. Dia tidak menginginkan mereka. Itu artinya Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Jika engkau bukan salah satu kawanan domba Tuhan, itu berarti engkau tak akan diselamatkan Tuhan. Beginilah penggambaran orang semacam itu. Amin. 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 Dari firman Tuhan, aku jadi tahu orang bersikap munafik untuk mendapat tempat di hati orang. Sepertinya mereka mendapatkan rasa hormat orang lain dan ambisi mereka terpenuhi. Namun, apa yang mereka peroleh? Mereka bisa membodohi orang, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hati dan pikiran kita. Mereka akan kehilangan kesempatan mendapatkan keselamatan Tuhan dan tidak pernah bisa memperoleh kebenaran atau perkenanannya. Firman Tuhan sangat jelas. Dia benci orang yang tak mengejar kebenaran dan memendam niat mereka dan ingin mendapatkan tempat di hati orang lain. Dia menganggap mereka pelaku kejahatan dan tidak mengakui tugas yang mereka lakukan. Ini membuatku takut. Aku takut Tuhan meninggalkanku, melemparkanku pada iblis dan kehilangan keselamatannya. Aku sadar telah menempuh jalan yang salah. Karena semua pemikiran dan tindakanku adalah demi dipuji dan dikagumi orang lain, aku tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan atau apa yang akhirnya kuperoleh dari tindakan seperti itu. Walau mendapatkan simpati, aku takkan pernah memperoleh kebenaran karena aku berada di jalan yang menentang Tuhan. Jika terus berada di jalan itu, aku pasti akan hancur. Dengan pemikiran ini, aku tahu Tuhan membenci perbuatanku. Dia tidak ingin aku mengejar itu.
Aku tidak mampu menenangkan perasaanku. Aku sungguh ingin berubah dan menjadi diriku yang sesungguhnya dan tidak pernah lagi bersikap curang. Syukur kepada Tuhan. Lalu, saudari Connie mendorongku untuk terbuka dengan yang lain, bersikap jujur agar aku dapat merasakan sedikit kedamaian dan sukacita. Namun, ketika berpikir untuk membuka diri tentang kerusakan dan kekuranganku, aku benar-benar ragu. Lalu, aku melihat firman Tuhan yang lain. Engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah apapun itu dan tidak menyamarkan diri atau memakai kedok. Kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu, watakmu yang rusak, bersekutulah tentang semuanya itu. Jangan disembunyikan di dalam hati. Belajar untuk bersikap terbuka adalah langkah awal untuk memasuki kebenaran. Itu rintangan pertama dan tersulit. Amin. Begitu berhasil mengatasinya, engkau akan mudah memasuki kebenaran. Apa yang ditunjukkan dari mengambil langkah ini? Ini menunjukkan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan engkau menunjukkan semua milikmu, baik atau buruk, positif atau negatif, menelanjangi dirimu agar dilihat orang lain dan Tuhan. Tidak menyembunyikan dan menyamarkan apapun dari Tuhan, bebas dari kecurangan dan tipu muslihat, dan juga bersikap jujur dengan orang lain. Dengan cara ini, engkau hidup dalam terang. Tuhan akan memeriksamu, dan orang lain akan melihat engkau bertindak dengan prinsip dan keterbukaan. Engkau tidak perlu menutupi apapun, melakukan perubahan, atau menggunakan tipu daya demi reputasi, harga diri, dan statusmu. Ini juga berlaku untuk kesalahan apapun. Pekerjaan seperti itu tidak diperlukan. Jika tidak melakukan hal itu, hidupmu akan mudah dan sepenuhnya berada dalam terang. Hanya orang seperti itulah yang dipuji Tuhan. Selanjutnya, engkau harus belajar membedah pemikiran dan gagasanmu. Semua perbuatanmu yang salah dan tidak disukai oleh Tuhan, engkau harus mampu memperbaikinya. Apa tujuan memperbaikinya? Untuk menerima kebenaran, menyingkirkan semua kepunyaan iblis dalam dirimu, menggantikannya dengan kebenaran. Dahulu engkau melakukan segalanya menurut naturmu yang licik dan curang. Engkau merasa bahwa engkau tidak mampu menyelesaikan apapun tanpa berbohong. Kini setelah engkau memahami kebenaran dan membenci cara iblis dalam melakukan segala sesuatu, engkau bertindak dengan kejujuran, kemurnian, dan ketaatan. Jika engkau tak menyembunyikan apapun, tak menyamar dan berpura-pura, jika engkau membuka diri kepada saudara-saudari, jangan sembunyikan pikiran terdalammu, biarkan orang lain melihat sikap jujurmu, maka kebenaran akan berakar dalam dirimu, lalu berbunga dan berbuah, dan membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Jika hatimu semakin jujur dan condong kepada Tuhan, jika engkau tahu harus melindungi kepentingan rumah Tuhan, dan hati nuranimu terganggu ketika gagal, ini adalah bukti bahwa kebenaran telah memengaruhimu dan telah menjadi hidupmu. Amin. 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 Aku dapat memahami firman Tuhan sungguh bisa mengubah orang. Benar sekali. Saat orang belajar membuka diri tentang kerusakan mereka dan mencari kebenaran, gagasan keliru dan watak rusak kita secara berangsur dapat diubah. Tuhan menyingkapkan pemikiranku yang keliru dan menyingkapkan pengejaran reputasi dan statusku yang salah, lalu membimbingku menemukan jalan penerapan yang benar melalui firman-Nya. Iya. Aku harus mengambil langkah pertama untuk membuka diri kepada orang lain, berhenti memikirkan reputasiku, berhenti bersikap licik, curang, dan tidak jujur. Aku harus menerapkan firman Tuhan, mengizinkannya membimbingku dari dalam.
Minggu pagi itu, aku ikut pertemuan seperti biasa. Aku berkata dalam hati bahwa aku harus jujur, bebas menyampaikan pemahamanku dengan semua orang. Aku berdoa, "Ya Tuhan, kali ini aku mau menerapkan kebenaran untuk melepaskan diri dari iblis dan menyingkapkan kemunafikanku. Aku tak akan peduli sekalipun mereka meremehkanku. Aku ingin menjadi orang jujur untuk memuaskanmu. Kumohon tolong aku agar aku bisa terbuka dan bersikap jujur." Setelah berdoa, aku merasa lebih tenang. Selama pertemuan, aku merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan persekutuan orang lain tentang pemahaman mereka. Tidak kugunakan waktu itu untuk menuliskan persekutuanku. Aku tidak memikirkan persekutuan apa yang akan disukai. Ketika melakukan hal itu, aku mendapatkan pencerahan baru dari persekutuan orang lain. Saat giliranku tiba, aku tidak memikirkan seberapa baik atau fasihnya persekutuanku. Dan meskipun aku gugup, itu tidak menghentikanku untuk terus bersekutu. Kemudian, aku membahas sebuah firman Tuhan yang sungguh menyentuhku. Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan, bersungguh-sungguh dan terbuka kepada Tuhan dalam segala sesuatu, tidak pernah menutupi kebenaran atau menipu orang lain, dan tidak lakukan sesuatu demi mengambil hati Tuhan. Singkatnya, jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu, tak menipu Tuhan maupun manusia. Jika engkau punya rahasia yang enggan dibagikan, jika engkau menolak menyingkapkan rahasiamu, kesulitan-kesulitanmu di depan orang lain untuk mencari jalan terang, maka aku katakan bahwa engkau tidak akan mudah memperoleh keselamatan dan keluar dari kegelapan. Kuhubungkan firman Tuhan ini dengan pengalamanku sendiri, dan kemudian membuka diriku pada akhirnya menyingkapkan jati diriku kepada saudara-saudari. Aku tidak mencemaskan pendapat mereka tentang diriku nanti. Kuberitahu mereka, selama ini aku telah berpura-pura. Aku berpura-pura fasih berbahasa Inggris. Sebenarnya, aku telah menuliskan semua persekutuanku sebelumnya. Aku bahkan latihan agar terdengar alami. Jadi kalian akan mengira aku hebat. Kulakukan itu hanya untuk dipuji dan membuat kalian menghormatiku. Aku telah menipu kalian. Kukira mereka akan meremehkanku setelah aku membuka diri. Tetapi mereka berkata, aku tidak perlu khawatir tentang tidak bersekutu dengan baik, karena kita semua sama. Tuhan ingin kita tulus, tidak berkata muluk-muluk dan tidak praktis. Tepat sekali. Jika aku tak bersekutu dari hati, menganggap itu hanya doktrin, apa gunanya? Iya. Aku sangat tersentuh oleh hal ini. Mereka sama sekali tidak meremehkanku. Beberapa dari mereka berkata dapat memahami alasanku melakukannya, dan pengalamanku juga membantu mereka. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagiku. Iya. Setelah membuka diri kepada semuanya tentang kerusakanku, rasanya seperti sebuah duri dicabut dari hatiku. Akhirnya aku bebas dan bisa lepas dari ikatan watak jahatku. Iblis memakai kesombongan agar aku tidak menerapkan kebenaran. Tapi saat aku mengenal diriku melalui firman Tuhan, berlatih menjadi orang jujur dan membuka diriku, aku merasa telah selangkah lebih dekat dengan Tuhan dan menyingkirkan penghalang antara diriku dan saudara-saudariku. Selama ini, aku tidak mampu melepaskan kesombonganku atau berkata jujur karena begitu memedulikan reputasiku tanpa memedulikan kehendak Tuhan. Selama ini, aku memilih menyamar demi dipuji orang lain dan memuaskan kesombonganku.
Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Sebenarnya, selama ini aku telah menyakiti Tuhan. Namun, Tuhan selalu mengampuni dan sabar, menungguku untuk berbalik. Aku sangat bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Pengalaman ini mengajarkanku pentingnya mengejar kebenaran. Untuk keluar dari belenggu watak jahat adalah menjadi jujur dan menerapkan kebenaran. Jalan mendapat kedamaian sejati adalah memilih kebenaran. Dahulu, aku sangat licik, sangat munafik. Tapi sekarang, aku menerapkan kebenaran dan bersikap jujur. Inilah yang terpenting bagiku. Bagus sekali. Aku ingin Tuhan membimbingku agar dapat menerapkan lebih banyak kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pengalaman dari saudari ini sungguh praktis. Iya.